Di video kali ini saya mau bahas tentang harga kenari merlok dari mulai anakan, remaja, siapan sampai ke merlok yang siap untuk diproduksi atau untuk diternak. Video ini saya buat karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman, baik itu yang menanyakan di YouTube, di kolom komentar, yang menanyakan di inbox Facebook atau di DM Instagram, maupun yang nanya langsung kontak ke WhatsApp saya. Harga kenari merlok yang saya bahas saat ini adalah harga di tahun 2021. Yang pertama kita bahas dulu dari anakan kenari merlok. Biasanya untuk anakan kenari merlok sendiri itu mulai bisa dijual di dalam kota di Bandung ataupun aman untuk dikirim keluar kota. Biasanya di usia 1,5 bulan. Di usia 1,5 bulan ini kenari merlok itu sudah mandiri, sudah aman untuk makan biji-bijian, kemudian sudah tidak perlu lagi bantuan olahan dari indukannya. Untuk harga anakan 1,5 bulan sendiri biasanya berkisar di 500 sampai 750 ribu per ekor per tahun 2021 pada saat video ini dibuat. Kenapa harganya bisa ada rentang seperti itu? Karena untuk anakan merlok sendiri biasanya harga jual tersebut ditentukan dari sebagus apa kualitas indukannya, dalam artian indukannya tersebut kepekatan orangnya sampai bagaimana bagusnya. Karena untuk kualitas indukan sendiri yang saya rasakan itu bermacam-macam, dari yang cukup atau sedang, kemudian yang cukup bagus, kemudian yang indukan yang kualitasnya bagus, atau mungkin juga dari indukan yang punya nilai untuk dibawa ke kontes, atau yang lebih lagi biasanya anakan dari kenari merlok yang pernah masuk podium pada saat kontes atau event kenari warna. Nah, jadi saya ambil patokan di kisaran 500 sampai 750 ribu tadi. Khususnya untuk pembeli dari luar kota biasanya harga jualnya itu bisa jadi lebih harga belinya bisa lebih mahal karena ditambah dengan ongkir. Tapi biasanya untuk ongkir sepulau Jawa itu kisaran di 100 sampai 150 ribu rupiah satu pulau Jawa. Entah itu dari Bandung ke barat, misalkan ke Jabodetabek, atau ke daerah timur, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, itu rata-rata ongkos kirimnya 100 sampai 150 ribu rupiah per keranjang. Jadi satu keranjang itu bisa masuk 1 sampai 10 ekor. Itu ekspedisi atau jasa pengirimannya biasanya saya menggunakan bus atau kargo kereta api. Jadi kalau yang kargo kereta api nanti bisa dikirim ke stasiun, kemudian nanti di sana pun tujuan penerimanya sampai di stasiun. Kalau bus dari Bandung, dari terminal Lewi Panjang, ada terminal Cicahem, sampai ke terminal tujuan yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian untuk yang remaja, kategori remaja itu bagi saya umumnya di usia 4 sampai 6 bulan. Biasanya dari 750 ribu sampai 1 juta atau lebih dari 1 juta, tergantung bagusnya mutasi anakan remaja tersebut sama ke umurnya. Jadi yang paling umum sih dari dua faktor ini. Kalau misalkan dia kalau kita lihat dari umur, misalkan yang umur 4 bulan, kalau kualitasnya cukup mungkin di 750 ribu yang 4 bulan. Tapi bisa jadi yang 4 bulan tapi kualitasnya dia bagus atau mewah, mungkin bisa di angka 1 juta atau lebih. Jadi harganya sama, tetap tergantung kualitas. Kalau misalkan yang 6 bulan bisa 1 juta atau lebih, apalagi kalau misalkan kualitasnya bagus, ada kans untuk diternak, dia bisa menurunkan nanti anakan-anakan yang kualitasnya juga sama bagus, itu biasanya harganya juga lebih unggul. Untuk yang remaja di 4 sampai 6 bulan. Kemudian untuk yang siapan ini ada jantan dan betina. Jadi kalau jantan siapan biasanya jantan gacor, masih gacor aja gitu ya. Dia belum
nyerang, belum siap untuk produksi. Betina siapan pun sama, dia sudah ada di fase atau di umur yang memang sebentar lagi siap untuk diternak tapi belum siap. Mungkin masih butuh waktu menunggu 1 sampai 2 bulanan, paling lama 2 bulanan. Itu kalau siapan biasanya di umur 7 sampai 9 bulan. Patokan ini tidak bisa jadi patokan pasti karena ada juga kenari yang misalkan di 7 bulan sudah gacor nyerang, sudah ada yang betina yang sudah siap, seminggu 2 minggu lagi mau bertelur, tergantung dari metabolisme kenarinya masing-masing. Nah, untuk harga di 7 sampai 9 bulan biasanya 1,5 sampai 2 juta, sama tergantung kualitas warna, tergantung umur. Nah, di sini untuk kualitas warna, untuk kenari merlok sendiri biasanya kalau si warnanya bagus, kemudian full dia mutasi, jadi dari ujung kepala sampai ujung ekor dan sampai ujung sayap-sayapnya itu dia rata 100% mutasi warna dari bulu anakannya rontok dan 100% warna dewasanya keluar. Kemudian karakter warnanya memang bagus atau di atas rata-rata, biasanya harganya juga makin di atas, mengikuti dari kualitas si burung tersebut. Itu untuk yang siapan. Kalau yang gacor ngerek juga sama. Kalau misalkan kondisi yang sudah siap kawin, misalkan kenari merloknya jantan, dia sudah gacor ngerek, tapi bisa jadi harganya lebih murah dari kenari siapan kalau misalkan si bulunya tersebut tidak full beres mutasi 100%. Nah, biasanya secara singkat kenapa ada kenari dewasa merlok yang mutasinya tidak full 100%, itu biasanya karena sudah keduluan birahi. Jadi untuk kenari merlok yang sudah birahi tapi si warna bulunya itu mutasinya belum beres, misalkan warna dada, punggung ke belakang sudah mutasi tapi pas di kepala masih banyak bulu anak, tapi ternyata pada saat kondisi seperti itu burung tersebut dia udah birahi, udah gacor ngerek. Nah, biasanya mutasinya berhenti. Tetapi kalau misalkan untuk dipakai ternak yang seperti ini tidak masalah, karena nanti biasanya kalau misalkan kita penasaran mau di-fullkan mutasinya, bisa nanti pada saat amrol berikutnya, atau bisa dibuktikan dari anakannya nanti yang hasil dari ternakan burung tersebut. Kalau misalkan burungnya seperti itu tidak ngunci, oh jadi nanti anakannya bakalan seperti itu, tidak. Itu tergantung ke perawatan, bagaimana kita menahan supaya jangan dulu birahi tapi beres dulu bulu, itu ada treatmentnya. Jadi untuk harga yang siapan seperti itu, yang untuk siap ternak pun hampir sama sih kira-kira, cuman biasanya di kisaran 2 juta sampai 2,5 juta per ekor, itu yang sudah siap. Jadi kalau misalkan dibeli sampai di tempat, paling untuk rekondisinya 3 hari sampai 7 hari, semingguan itu sudah bisa langsung diternak di tempat teman-teman. Jadi untuk harga tetap kembali ke kualitas. Kalau menurut saya, yang saya lihat di teman-teman juga sama, kalau misalkan bagus harganya ngikut, pasti harganya bagus. Kalau misalkan yang di bawahnya harganya pun sama, pasti ngikut, harganya agak di bawah. Jadi untuk video ini saya buat supaya teman-teman punya gambaran referensi khusus buat teman-teman yang memang punya keinginan yang tinggi untuk ternak kenari merlok, supaya bisa nanti memilah kualitas yang seperti apa yang mau teman-teman pakai. Karena untuk saya pribadi ini berbagi pengalaman buat teman-teman, kenari yang cukup, misalkan kualitasnya cukup, itu pun tidak akan jauh anakannya, mungkin kualitasnya sama cukup. Kalau misalkan yang menengah juga sama, pasti ngikutin. Yang bagus juga sama, tapi tidak dijamin 100%. Karena bisa jadi contoh saya punya sepasang gitu ya, kenari yang mewah dua-duanya. Anakannya seharusnya itu mewah juga, tapi kenapa bisa jadi tidak sebagus indukannya? Ada faktor untuk yang harus teman-teman perhatikan, faktor kesehatan si kenari tersebut. Jadi kalau anakan ini sempat sakit, biasanya si mutasi warna tidak akan maksimal. Jadi yang harusnya merahnya misalkan di grade segini, karena pernah sakit, kemudian apalagi sakitnya lama,
paling grade-nya jadi di bawah, tidak maksimal. Tapi kalau untuk terah dan gen, teman-teman gak usah khawatir. Meskipun burung itu visualnya tidak maksimal karena sakit, tapi nanti jika dianakin lagi, gennya itu nurun. Jadi saran saya ke teman-teman, cari kenari merlok yang gennya bagus dan memang sudah terbukti, misalkan dari anakannya atau dari silsilah atasnya, itu kan biasanya banyak, ada sepupunya atau segala macam yang memang bagus. Saran saya sih kalau misalkan teman-teman memang serius mau main di kenari merlok dan mau mengutamakan kualitas, ambil yang kualitasnya bagus supaya nanti juga hasilnya bagus. Jadi nggak buang nggak makan waktu banyak. Biasanya kayak saya dulu pernah beli yang sedang-sedang dulu lah, ternyata ya hasil yang saya dapat juga sedang. Jadi kalau sudah berjalan dari situ saya tahu gini sih, kemarin nambahin sedikit tapi bisa dapat kualitas yang lebih. Nah, jadi tapi itu kembali lagi ke teman-teman, menyesuaikanlah sesuai dengan kekuatan amunisi teman-teman sendiri. Tapi saran saya tetap apapun yang kita ternak, kalau dirawat dengan baik dan sehat, hasilnya pun pasti akan ngikutin sesuai dengan apa yang pernah kita kasih ke si kenarinya. Seperti itu. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan tentang harga kenari merlok dari anakan sampai ke dewasa. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran untuk teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang mungkin baru gabung, sudah support, sudah like, sudah subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa terus bikin video yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman dan juga buat saya, untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat, sukses untuk ternak kenarinya dan happy breeding.